Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala pada bab yang berikutnya, bab al-mudraju. Al-idraj lughatan huwa idkhalu syai' fi syai' wa tadminuhu iyyah. Idraj secara bahasa memasukkan sesuatu kepada sesuatu, wa tadminuhu iyyah, dan menggabungkannya. Hiya alfadhun taqa'u min ba'di ruwat muttasilatan bil matan la yabinu lis-sami' illa annaha min sulbil hadits. Mudraj adalah lafaz-lafaz yang terjadi pada sebagian rawi muttasilatan bil matan, yang mana lafaz-lafaz tersebut bersambung dengan matan. La yabin lis-sami', dan tidak nampak, ya, tidak nampak bagi orang yang mendengar, illa, melainkan annahu min subil hadis, melainkan yang difahami dia bahwasanya lafaz-lafaz tersebut adalah bagian dari hadis tersebut, ya. Di situ disebutkan al-mudraj yanqasimu ila qismain. Al-mudraj ada dua macam, mudrajun fil matan wa mudrajun fil isnad. Kalau bahasa simpelnya mudraj itu selipan, ya. Bahasa Indonesianya simpelnya selipan, mudraj, sesuatu yang diselipkan, terselip. Ada mudraj fil matan, selipan itu di matan, ya, terselip. Ada mudraj di sanad. Wa mudrajul matan zakarul muallif. Nah, ini yang matan disebutkan muallif, yaitu alfadhun taqa'u min ba'd ar-ruwat. Wa mudrajul isnad yanqasimu ila arba'ati aqsam zakartuha fi syarah. Wa yadullu dalilun ala annaha min lafdhi rawin, dan ada dalil, ada argumentasi yang menunjukkan bahwasannya lafaz tersebut berasal dari seorang perawi. Jadi tidak bisa antum mengatakan ini adalah mudraj. Hukum asal suatu lafaz itu bagian dari hadis, bagian dari sabda Rasul, kalam Rasul. Antum memindahkan bahwasanya itu lafaz mudraj, antum harus punya dalil, argumentasi. Apa alasan antum? Di antara dalilnya bi ayyatiyal hadis min ba'dhi turuq bi ibaratin tafsilu hadza min hadza. Di antara bentuk dalil argumentasi adalah hadis tersebut datang dari sebagian jalan-jalan yang ada dengan ibarat yang memisahkan antara lafaz ini tadi dengan lafaz-lafaz yang lain. Itu diantaranya, dalam artian dijelaskan dalam ibarah yang lain, misalkan dalam sanad yang lain ini bukan sabda Rasul tapi ungkapannya mungkin sabda atau ucapannya Al-Imam Zuhri misalkan, atau ucapan Imam Malik, atau itu tafsir dari Abu Hurairah. Kemudian di situ disebutkan ada cara yang lain, wa yu'raful mudraj aidan bin nas alladzi ala dzalika min ar-rawi nafsi, atau seorang perawi tersebut ngaku kalau itu lafaz dia. Au binasi imamin minal a'immah ala dzalik,
atau penegasan tansis dari seorang imam, seorang ulama ahlul hadis yang menyatakan itu lafaz mudraj, atau bistihalati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dzalik, atau sesuatu yang kemustahilan lah Nabi mengucapkan hal tersebut. Kalau mau ditambahkan, biasanya juga mudraj ini ya, di lafadznya itu ada tambahan apa? Ya'ti bilafzi yadullu ala tafsir, seperti ai, yakni, ya, dalam kurung, itu contoh yang lain jelas itu mudraj ya, tafsir. Jelas ya? Wa hadza tariqun dhanni, ini adalah metode yang dhanni, jalan yang dhanni. Fa in dha'ufa tawaqqafna aw rajjahna annaha minal matan. Kalau metode yang seperti ini lemah ya, dalam artian antum tidak bisa memastikan ini mudraj atau bukan ya, tawaqqafna, maka kita tawakuf, aurajjahna, atau kita rojihkan, itu bagian dari matan. Kenapa ya ikhwan kita tawakuf? Tawakuf apa? Tawakuf dari memvonis ini bagian matan atau bukan ya, atau antum merojihkan ini bagian dari matan. Kalau seandainya antum merojihkan ini bagian dari matan, salah apa tidak? Karena hukum asal itu bagian dari matan. Antum mengeluarkan dari hukum asal apa? Harus punya dalil ya. Wa'lam, di situ disebutkan di ta'liq, wa'lam anna al-asla fil mutun al-marfu'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam adamul idraj fiha hatta yathbuta dzalika bidalilin wadhihin sharih. Jelas ya? Itu hukum asal. Lafaz-lafaz yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum asal adamul idraj. Antum menyatakan itu mudraj, antum harus bawakan dalil, argumentasi. Alasannya apa? Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wa yab'udul idraju fi wasatil matan. Mudraj itu sangat jauh ya, kalau di tengah-tengah matan. Jarang ya. Biasanya apa? Di ujung matan. Karena ada makna. Ya. Apa maknanya diantaranya? Untuk tafsir gitu loh. Walaupun mungkin ada ya, mungkin ada, dalam artian ingat bukan berarti mustahil, sedikit gitu loh. Walaupun mungkin ada, makanya di situ disebutkan kata Syekh Ali Ar-Razihi, bal yaqil fahasab. Bahkan yang lebih tepat mungkin dia mengatakan yaqil, sedikit gitu loh, bukan tidak ada sama sekali, tapi sedikit. Bukan mustahil sama sekali, tapi sedikit gitu loh. Kamalau, sebagaimana kalau seandainya qal, dia mengatakan man massa unsayaihi wa dzakarahu falyatawadda. Sebagaimana kalau seandainya dia kamalau qal man massa unsayaihi wa dzakarahu falyatawadda. Sebagian mana seorang perawi yang mengatakan siapa yang menyentuh unsayaihi, unsayaihi itu dua biji kemaluan, wa zakarahu, zakar itu batangnya, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Nah, pada lafaz unsayaihi di situ untuk melihat di situ, kadza zakarul muallif taba'an li aslihi al-iqtirah, lakin fil asl ja'alahu mujarrad misal. Lidza qala al-hafidz al-Iraqi fi syarh at-tabsirah la yuraf min turuqil hadits taqdimul unsayain 'ala dzakar. Ini cuma contoh saja. Ya, disebutkan oleh Al-Iraqi, pada kenyataannya dalam jalan-jalan hadis itu tidak ada istilah man massa unsayaihi wa dzakarahu, bukan ya, ini cuma innama dzukira lil misal. Yang ada itu apa? Justru sebaliknya, man massa dzakarahu wa unsayaihi ya.
Wa inna ma dzakaru syekh yakni Ibnu Daqiq al-Aid misalan falya'lam dzalik. Jadi disebutkan untuk contoh oleh Al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid. Namun kata Syekh Ali Ar-Razhi, lakin ja'alahu misalan falam yusib. Kalau dijadikan contoh itu kurang tepat. Difahami? Ya. Karena tidak ada lafaz hadis man massa unsayaihi fa wa dzakara falyatawadda. Difahami? Yaitu takdim unsayaihi. Wa qad sannafa, adapun lafaz yang seperti itu ya disebutkan itu min kalamil Urwah ya. Hadhihi lafdhah mudraja wa asluha min kalami Urwah ibn Zubair. Wa qad sannafa fihi al-Khatib tasnifan. Al-Khatib Al-Baghdadi punya buku tasnifan kabiran. Punya karya tulis. Wa katsirun minhu ghairu musallam lahu idrajuhu. Banyak dari contoh-contoh yang dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi tadi tidak bisa diterima mudrajnya dia. Namanya apa? Namanya Al-Fasl lil Wasl Al-Mudraj fi Naql. Tubi'a fi mujalladain ya. Namun dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi apa? Katsirun minhu ghairu musallam lahu idrajuhu. Banyak yang ada dalam bukunya Al-Hafidh Khatib Al-Baghdadi tadi ghairu musallam. Kenapa? Wa dzalika li'timadi 'ala turuqi dha'ifa fi bayanil idraj. Karena banyak sanadnya dhaif. Kalau dhaif untuk apa ya, ikhwan? Iya enggak? Namanya dhaif. Ya, jadi contoh yang lebih tepat hadis yang sahih gitu loh. Mudrajnya. Kalau dhaif ya matannya pun enggak bisa untuk bahas ya. Kan dhaif. Al-muhim ya ikhwan, untuk idraj ini tadi ini teori juga. Semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama atau makanya sudah ada semua ya. Kita ini sudah menikmati. Makanya kalau mau dibilang belajar ilmu mustalah ini untuk zaman sekarang ini cuma tinggal menikmati karya para ulama. Ya. Walaupun ada secara praktek kenyataan tatbiknya ada juga hadis-hadis yang belum ditakhrij ya. Dan yang lainnya ya. Namun untuk kita thalabatul ilm ini yang paling tidak ketika belajar itu mengenal apa mudraj ya. Wal mudraju fil hadits ma atat. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, alfadzul ada. Alfadzul ada. Di situ disebutkan alfadzul ada bertingkat-tingkat ya. Yang pertama fahaddatsana wa sami'tu lima sumi'a min lafzi syekh. Lafaz haddatsana wa sami'tu itu kalau dengar langsung dari syekh. Antum dengar dari guru, antum bisa mengatakan sami'tu, sami'na, haddatsana. Wastuliha ala anna haddatsani lima sami'ta minhu wahdak. Nah, kalau antum satu orang ya antum mengucapkan apa? Haddatsani. Haddatsani fulan, haddatsani fulan. Ya. Wa haddatsana lima sami'tahu ma'a ghairik. Wa ba'dhum sawwaqa haddatsana fi ma yaqra'u wa huwa 'ala syekh. Sebagian mereka, sebagian para ulama ya, seperti Az-Zuhri wal Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ketika disebutkan al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Sufyan ats-Tsauri, Malik Ibn Uyainah, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa mu'zam ahli al-Kufah wal Hijaz, mereka mengatakan apa? Boleh al-qira'ah ala syekh, qira'ah ala syekh, qira'ah ala syekh itu membawakan dengan lafaz haddatsana. Faham? Qira'ah ala syekh. Misalnya antum itu baca hadisnya. Qala, antum bacakan misalkan gurunya tadi, misalkan anggaplah antum belajar sama Imam Malik, antum bacakan Muwatta Malik di hadapan Imam Malik ya. Qala haddatsana Abu Abdillah Malik qala fulan qala fulan qala fulan qala fulan gitu. Atau antum bacakan bukunya tersebut, misalkan anak punya buku namanya misalkan Thalibul Ilmi nama bukunya,
antum bacakan, ana dengar. Kemudian ketika antum mengatakan haddatsana Syekh Abdurrahman, tapi yang lebih tepat untuk kata para ulama ditambahi qiraatan alaihi, ya, qiraatan alaihi supaya lebih jelas lagi. Jadi antum mengambilnya dengan dalam bentuk ardul qiraah, ya. Dan itu ma'mul inda ahli Madinah. Itu ma'ruf di Imam Malik rahimahullah taala. Makanya dalam Muwatta Imam Malik itu banyak kadang seperti itu. Periwayatan Muwatta. Jadi karena banyak mereka membaca Muwatta di hadapan Imam Malik. Wa amma akhbarana fasadiqatun ala ma sami'a min lafzi syekh. Adapun akhbarana juga bisa dipakai untuk riwayat yang dia dengar dari lafaz syekh au qara'ahu huwa, atau yang dia baca. Jadi beda antara haddatsana sama akhbarana, ya. Kalau haddatsana itu lebih mendominasi apa? Gurunya yang nyampaikan. Tapi kalau akhbarana bisa jadi dia dengar, bisa jadi dia baca. Au qara'ahu akhar 'ala syekh wa huwa yasma'. Atau tidak menutup kemungkinan kawannya yang baca kepada guru tersebut dia mendengar. Al-muhim ya ikhwan, haddatsana, akhbarana itu alfadzus sama, ya, itu paling intinya. Enggak usah antum panjang bahas lebar. Nah, ini intinya itu alfa as-sama ittisal, ya. Falafdzul ikhbar a'ammu min at-tahdits wa akhbarani lil munfarid. Ya, lafal akhbar itu lebih umum dibandingkan tahdits. Jelas? Itu tadi kata Imam Az-Zahabi, lafdzul akhbar a'am min at-tahdits. Wa sawwal muhaqqiqun kamalik wal Bukhari baina haddatsana wa akhbarana wa sami'tu wal amru fi dzalika wasi'un. Nah, itu kata Imam Az-Zahabi, ya ikhwan, wal amru fi dzalika wasi'un. Ini istilah yang ma'ruf juga, ya ikhwan, di kalangan para ulama. Wal amru fihi wasi', wal amru fiha wasi', wal amru fi dzalika wasi'. Itu ma'ruf di kalangan para ulama, mustalahat yang seperti ini. Fa amma anba'ana wa ana di situ singkatan, ya, singkatan dari akhbarona, ya. Antum lihat di situ. Fa amma amba'ana atau wa ana di situ di ta'liq nomor 8. Wa ya ikhtisaran li akhbarona. Unzur muqaddimah an-Nawawi 'ala al-Minhaj. Jelas? Bukan ana di situ. Antum kalau lihat sanad hadis itu ana itu maksudnya saya, ya. Ketika antum baca hadis ada sanadnya ana, jangan antum baca ana. Itu singkatan dari akhbarona. Amba'ana akhbarona fakadzalik, ya. Lakinnaha qalabat fi 'urfil mutaakhirin 'alal ijazah. Namun biasanya anba'ana, ya, akhbarona dalam urufnya mutaakhirin biasanya digunakan untuk ijazah, ya. Al-muhim alfadzus sama juga, amba'ana akhbarona alfadzus sama, ya ikhwan. Di situ disebutkan di ta'liq, lihat. Dzahaba Al-Hafidz Ibnu Hajar fi nukat wa Syumunni kama fil yawaqit annahu yutlaqu ismul mutaakhirin ala man ba'dal 500. Ini faedah. Ini menurut siapa tadi? Al-Hafidz Ibnu Hajar wa Syumunni. Ingat baik-baik, ya. Ditempel ke faedah-faedah yang seperti ini, jangan antum lewatkan. Belajar itu sedikit-sedikit, tapi antum nyantol itu fawaid. Ingat, Al-Hafidz Ibnu Hajar wa Syumunni menyatakan apa? Bahwasannya itlaq ism al-mutaakhirin itu pada alaman ba'da 500, ya. Berbeda dengan al-Imam Az-Zahabi, beliau lebih mutlakkan penggunaan mutaakhirin pada 300 maksudnya 300. Jadi yang hidupnya di 350, 400, 4,5 itu berapa? Kalau Az-Zahabi menurutnya itu nganggap mutaakhirin, sehingga di atas itu mutaqaddimin, ya. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang mutaakhirin itu yang
di bawah 500-an, 550, 560 sampai sekarang, sampai sekarang mau dibilang mungkin kalau kita nyebutnya muasirin ya, zaman sekarang itu tadi ya, zaman now ya, ya kalau mau dibilang mutaakhirin ya mungkin bisa juga, cuman lebih tepat muasirin yang ada di zaman sekarang. Jadi Ibnu Taimiyah bisa dikatakan apa? Mutaakhirin ya, Ibnu Qayyim, sehingga yang dimaksud mutaqaddimin adalah ulama-ulama salaf yang ada di tahun 300 kalau menurut Az-Zahabi. Kalau menurut Ibnu Hajar ya 3,5, 400, 4,5 itu sudah masuk mutaqaddimin. Wa qawluhu ta'ala qalat man anba'aka hadza, qalat man anba'aka hadza qala nabba'aniyal alimul khabir. Man anba'aka hadza, jelas ya, ai akhbaraka, dalun ala tasawi. Ini menunjukkan apa? Sama gitu loh, sama. Qalat man amba'aka hadza itu semakna dengan qalat man akhbaraka hadza. Qala nabba'ani al-alimul khabir itu semakna dengan qala akhbarani al-alimul khabir. Dalun 'ala tasawi itu menunjukkan sama, akhbarona anba'ah ya. Fal hadits wal khabar wan naba mutaradifan. Yang namanya hadis, khabar, an-naba itu mutaradifan ya, mutaradifan atau mutaradifat, sinonim mutaradif ya. Wa ammal magharibah, adapun al-magharibah ya, al-magharibah maghrib ya, tapi yang dimaksud bukan maghrib Maroko sekarang ini ya. Nanti antum melihat di ta'liq itu ya. Fayutliqun akhbarana ala ma huwa ijazah. Mereka mengitlakkan penggunaan akhbarana itu untuk sesuatu yang berupa ijazah. Disebutkan di situ di ta'liq nomor 4 antum lihat di situ qala al-hafidz as-silafi. Itu bacanya silafi ya, bukan salafi. Tapi itu tulisnya salafi Ustaz. Nah itulah ya ikhwan, ada ilmu yang tidak bisa antum baca ya, tidak bisa didapatkan dengan baca. Ada lafaz-lafaz itu yang didapatkan kita dari dulu belajar dalam bab mustalah ini, ketika ketemu yang disebutkan ini al-hafidz as-silafi ya, bukan salafi. Nah, kalau ada yang baca salafi ya wallahu alam ya, yang setahu kami dulu belajar dengar dari guru-guru ya seperti itu. Contoh ya, lafadz yang benar, katanya yang benar ya, walaupun anda dengar juga sebagian masyayikh dulu di Yaman bilang al-amru fi wasi as-sa'di, Sa'di. Yang dikritikan oleh sebagian para ulama yang benar Sa'di. Tapi yang kita dengar dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita baca as-Sa'di, ya enggak? Seperti itu. Nah itulah yang namanya ilmu turun temurun ya. Namun wallahu alam, kalau anak pribadi nampaknya yang lebih banyak itu yang penggunaan Sa'di yang lebih arjah lah ya. Tapi boleh enggak disebut dengan as-Sa'di? Wallahu alam, kalau menurut anak juga boleh saja, perkara yang masyhur. Walaupun kalau seandainya kenyataan salah, ya perkara yang dimaklumi lah. Hatta mungkin kalau Syekh Abdurrahman Sa'di atau Sa'di masih hidup, mungkin beliau juga tidak marah dipanggil Sa'di, mungkin gitu loh. La yadur. Sama seperti Fiyush itu. Wallahu alam ya ikhwan, mana bacaan yang benar? Kita juga dengar dulu sebagian orang bilang Fuyush, sebagian bilang Fiyush. Wallahu alam, perlu ditanyakan kepada kementerian bagian wilayah itu yang benar apa? Ya, apa Fiyush atau Fuyush? Yang jelasnya orang Yaman pun dan dia bilang Fuyush atau Fiyush sebenarnya. Tapi wallahu alam nampaknya mungkin
kayaknya dengar-dengar dari kampung-kampung orang-orang sana yang penduduk asli bilangnya fuyush, tapi kita bacanya fiyush, wallahu alam. Karena ya mungkin yang masyhur di kalangan thalaba dulu nyebutnya fiyush, wallahu alam. Dulu Syekh Abdurrahman juga nyebutnya fiyush. Ya. Di situ disebutkan, kata Al-Hafidz As-Silafi, madhabu Abi Umar ibn Abdul Bar wa amatil hufadil Andalus ayyakul fima yujaz haddathana wa akhbarana wa masyakkal mujaz fima yarwi minhuma wa madhahib ulama isyarak wa fi idharus sama' wal ijazah wa tamyizu ahadihima anil akhar. Jelas ya ikhwan? Ya. Ulama Maghriba seperti Ibnu Abdul Bar dan ulama-ulama Andalus yang lain, mereka mengatakan apa? Akhbarona itu yang sifatnya ijazah. Ya. Namun berbeda lagi dengan ulama asy-syarq, wilayah timuran. Ya. Hatta inna ba'dhum yutlaq atau yutliq fil ijazah haddatsana wa hadza tadlis. Nah, bahkan sebagian orang pun ada yang menyatakan haddatsana itu boleh dipakai untuk ijazah. Nah, ijazah. Antum paham ijazah maksudnya ijazah? Ijazah. Beda dengan qira'ah al-syekh ya, beda. Ijazah itu gini, ajaztu laka an tarwiya anni hakadha. Ya. Ana punya buku ini, misalkan Jami'us Shahih apa gitu misalkan. Karya ini riwayat yang ana dapatkan dari guru-guru, ana bikin buku, kemudian ana katakan ajaztu laka an tarwiya anni. Nah, menurut sebagian para muhadditsun boleh saja menyebut haddatsana Syekh fulan gitu. Nah, siapa itu disebutkan di situ? Al-Hafidz Ibnu Mandah. Namun dikatakan oleh Az-Zarkashi hadza mardudun alaih. Ini terbantah ya. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi wa hadza tadlis. Ini kurang tepat kalau dengan haddatsana ya. Tapi kalau akhbarona masih boleh lah ya. Masih boleh lah, enggak masalah antum. Tapi kalau haddatsana terlalu tinggi antum. Difahami? Ya. Jadi kalau antum punya riwayat, Yobin ketemu seorang ustadz ngasih ini buku, antum silakan riwayatkan. Antum kalau nyampaikannya jangan dengan bahasa haddatsana. Ya, antum dengan bahasa akhbarona. Ya, ikhwan, ini tidak terlalu penting di zaman sekarang ya, ikhwan. Antum dapat buku dikasih tinggal antum bacakan, bukunya valid, ya. Antum bacakan. Qala fulan, antum nukilkan seperti itu juga tidak masalah. Kalau zaman dulu kan memang penting. Alfadul ada. Ya. Zaman sekarang nih alfadul ada seperti ini kenapa tidak terlalu penting? Karena yang disampaikan itu sudah ada semua, sudah baku. Jadi tidak perlu taftish, pengecekan satu persatu. Ini ada sama atau tidak, ada perantara atau tidak. Karena sudah ada bukunya. Kalau sematanya antum dapat dari gurunya antum dan antum sama, antum hadir di majelisnya, dia yang menyampaikan, kemudian antum yang bacakan, ya buku itu ada, udah dijual, udah dicetak, bisa dilihat langsung dan yang lainnya itu sudah aman. Ya. Wa minan nas man adda qala lana ijazatan wa munawalatan. Nah, di antara sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau qala lana itu ijazah wa munawalah. Itu disebutkan di bawah Abul Hasan Ali ibnu Umar ibnu Ahmad ibnu Mahdi Ad-Daruqutni. Ya. Wa hadzal fi'al minhu dzakara Ibnu Thahir wa samahu madhhaban khafiyan fi tadlis. Ya. Disebutkan mazhab khafi fi tadlis. Yang gimana? Qala lana. Afwan. Oh, yang tadi Ibnu Manda ya, afwan. Yang tadi Al-Hafidz Abu Nuaim Ahmad Ibnu Abdullah Al-Asbahani yang mana tadi? Yang ba'dhum yutliq fil ijazah haddatsana ya. Itu yang taklik nomor 7 yang disebut itu tadlis. Yang kalau misalnya haddatsana antum bilang antum dapat ijazah kemudian antum bawakan haddatsana, itu siapa? Abu Nuaim Al-Asbahani. Adapun yang Ibnu Mandah yang qala lana Syekh Shalih Al-Fauzan
Itu sebagian para ulama mengatakan itu bisa digolongkan sebagai bentuk ijazah. Ya. Yaitu disebutkan itu mazhabnya siapa? Ibnu Mandah. Namun Az-Zarkashi mengatakan ini tertolak. Ya, ikhwan, kalau ini tidak bisa untuk katakan qala lana itu ijazah. Karena siapa ini tadi? Ya enggak? Kemarin sudah kita lewati kan? Ketika ada orang mengatakan qala lana, dia mudallis atau tidak? Dia gurunya atau tidak? Bisa saja antum mengatakan qala lana Syekh Shalih Al-Fauzan. Antum tidak pernah bertemu? Kan pembahasan kemarin kan disebutkan ini juga kan? Nah, itu yang dibahas oleh Az-Zahabi itu yang berkaitan dengan qala lana Hisham ibnu Ammar. Ucapan Al-Imam Al-Bukhari itu loh. Al-Muhim itu sanad ittisal, nyambung ya, nyambung. Kemudian di situ disebutkan wa minat tadlis. Nah, ini juga pembahasan tadlis ya. Ayyaqul al-muhaddits 'an asy-syekh alladhi sami'ahu fi amakin lam yasma'ha. Kita baca ya. Seorang muhaddits mengucapkan, menyampaikan dari seorang syekh yang telah dia dengar. Berarti memang gurunya dia ya. Di tempat-tempat yang tidak dia dengar. Dengan ibarat quri'a ala fulan, akhbaraka fulan. Difahami? Fi amakin lam yasma'ha. Gini loh. Jadi seorang muhaddits itu Yobin misalkan meriwayatkan dari ana. Antum dengar dari ana? Dengar. Antum tilmid. Namun ada lafaz-lafaz yang amakin itu mawadhi maknanya. Lafaz-lafaz hadis antum yang tidak dengar. Nah, antum bacakan dengan quri'a ala Ustaz Abdurrahman. Ya. Itu sama semakna dengan akhbaraka fulan. Difahami? Quri'a ala fulan itu semakna akhbaraka fulan, telah menyampaikan kepada engkau si fulan. Menunjukkan apa? Perantara orang lain. Farubbama fa'ala dzalika ad-Darqutni. Terkadang dilakukan oleh Al-Imam Ad-Darqutni. Yaqul, Darqutni mengatakan ya. Afwan, ana ulangi. Ayyaqul al-muhaddits ala an syekh alladhi sami'ahu fi amakin lam yasma'ha quri'a ala fulan akhbaraka fulan. Jadi seorang muhaddits tadi mengatakan quri'a ala fulan, dibacakan kepada fulan, telah menyampaikan kepada engkau fulan. Nah, ini dilakukan oleh Ad-Darqutni. Yaqul, Darqutni mengatakan quri'a ala Abil Qasim Al-Baghawi akhbaraka fulan. Gitu loh. Kata Ad-Darqutni telah menyampaikan atau telah dibacakan kepada Abul Qasim Al-Baghawi, telah menyampaikan kepada engkau si fulan. Difahami? Wa qala Abu Nuaim quri'a ala Abdullah ibn Ja'far ibn Faris haddatsana Harun ibn Sulaiman. Telah dibacakan kepada Abdullah bin Ja'far ibn Faris haddatsana Harun ibn Sulaiman. Ada unsur tadlis enggak? Tadlis ini ya ikhwan. Kan ngesan kan antum itu denger. Ya enggak? Antum Yofin ngomong. Dibacakan di hadapan Ustaz Abdurrahman bahwasannya telah menyampaikan hadis kepada kami begini. Si fulan. Jadi gini, misalkan contohnya dibacakan kepada Ustaz Abdurrahman, haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami Syekh Shalih Al-Fauzan misalkan,
terkesan antum ada di majelis itu tadi, yang bacakan si fulan, antum ada di majelis tadi. Itu kan ada tadlis khafi. Kalau zaman sekarang contoh ya misalnya, ya akhi, sempat ditanyakan kepada Ustadz Fulan, ya kan, pertanyaan seperti ini sudah pernah dijawab oleh Ustadz Fulan atau pernah dibacakan kepada Ustadz Fulan atau dijawab oleh Ustadz Fulan. Itu agak ngesan kan apa? Ketika Ustadz jawab atau bacakan, itu antum ada di sana. Ya. Wallahu ta'ala insya Allah kita ulangi besok ya kan. Ini udah tanggung waktunya jam 6. Naktafi bihadzal qadar.